Assalamualaikum. Dan selamat siang. Bagaimana kabar hari ini? Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada siang hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang dimana di sini dipimpin oleh ketua kelas. Ketua pimpin. Berdoa dimulai. Nah, ibu absen ya. Aditya Pratama. Hadir, Bu. Hadir. Asyifa Johra. Oh, sakit. Asifa Hilmi. Hadir, Bu. Atika Sabrina Sahla. Hadir, Bu. Doni Putra. Hadir, Bu. Firman Zaki. Hadir, Bu. Ida Ramadhani. Hadir, Bu. Istan Ramadan. Hadir, Bu. Muhammad Kolbi. Hadir, Bu. Nizam Ananda Nasution. Hadir, Bu. Nur Ainun Sulawesi. Hadir, Bu. Putri Permata Madinah. Hadir, Bu. Siti Fadila. Yuli Atrilillah. Hadir, Bu. Jakaria Hadi. Jalsabila. Hadir, Bu. Julfatlah Jaki. Hadir, Bu. Bunga Altifanur Harahap. Berarti ada satu orang yang tidak hadir. Baik, nah hari ini kita akan belajar tentang apa? Ada yang tahu kita belajar tentang apa hari ini? Ya, PKN. Pada mata pelajaran PKN, materinya tahu? Kita belajar tentang materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jama-jama. Nakon. Tembak ke meeting naik. Kalau tembak ke meeting naik. Tembak kau nggak, Rabi? Ya mau. Ya mau. Jangan sedang, jangan. Ya, kita akan belajar mengenai materi implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nah, minggu lalu kita sudah belajar mengenai lambang Garuda, isi dari Pancasila, mulai dari sila pertama, sila kedua, sila ketiga, sila keempat, dan sila kelima. Nah, sebelum kita lanjut kepada implementasinya, Ibu mau mencoba, apakah kalian masih mengingat isi dari Pancasila? Masih ingat? Semuanya masih ingat? Satu orang tunjuk tangan.
kepada implementasi sila pertama. Berdoa sebelum makan itu juga merupakan implementasi sila pertama. Selanjutnya yaitu apa lagi? Contohnya yang kita lakukan barusan, berdoa sebelum berdoa sebelum belajar itu merupakan implementasi sila pertama. Nah, selanjutnya untuk implementasi sila kedua yaitu apa tadi punya sila kedua? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Di situ penerapannya umpamanya si Doni jatuh dari sepeda. Nah, datang si Jaki menolong si Doni. Itu merupakan salah satu contoh implementasi dari sila kedua. Nah, seperti itu. Menjenguk orang yang sakit, peduli, itu juga termasuk ke dalam implementasi sila kedua. Nah, kalau sila ketiga, apa isi dari sila ketiga? Persatuan. Seperti umpama, di sini kan ada jadwal piket. Nah, di situ kan kalian harus kerjasama atau gotong royong agar pekerjaan itu cepat selesai. Itu merupakan salah satu contoh dari implementasi atau penerapan sila Pancasila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Oke, selanjutnya apa yang keempat bunyinya apa, Yuri? Bunyi sila keempat. Ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, nah di dalam pemilihan ketua kelas kan di situ kalian memilih, ada memilih, umpamanya antara si Kolbi dengan si Yuri, siapa yang dipilih untuk menjadi ketua kelas? Siapa yang paling banyak mendapatkan suara atau dukungan, dia yang akan menjadi ketua kelas. Nah, sila kelima, coba Jaki, isi sila kelima apa Jaki? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yaitu kita harus berlaku adil kepada siapa saja. Nah, kalau ada adik kalian di rumah, umpama dikasih ibu uang 5.000, berarti kalian harus membaginya secara adil. Jangan sama 3.000 sama adikku 2.000, berarti harus disamaratakan, diadilkan sesuai dengan kebutuhan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kelihatannya anak ibu ini sudah ada yang ngantuk, sudah mulai bosan, ada yang sudah menguap, ada yang sudah berat matanya. Nah, agar kembali fokus dan semangat sebelum kita mulai menggunakan media pembelajaran, nah kita melakukan
yang dimana di sini kan ada lambang sila pertama dan sila kedua, yang dimana ada sila pertama apa? Beda. Oke, nah di sini nanti ada stick dengan kata-kata di bawah. Nanti kalau berkenalan dengan tetangga baru itu masuk ke implementasi atau penerapan ke sila berapa? Sila ke? Ya, masukkan seperti ini. Masukkan ke sila. Nah, di sini nanti kelompok 2, 3, 4, 5 memeriksa sebagai pengoreksi apakah benar sesuai dengan penerapan atau implementasi kelima sila tersebut. Oke. Jadi yang pertama menggunakan media Pancabox edukasi itu yang pertama adalah kelompok pertama. Nah, kedua dan sampai kelima itu nanti kalian mengoreksi apakah contoh penerapannya itu sesuai dengan yang di Pancasila Box itu yang mereka isikan. Oke. Nah, yang 4 kelompok lagi bisa diam, cermati penjelasan kalian. Ini tugas kalian kelompok pertama, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwasanya di sini kalian akan memasukkan nilai-nilai implementasi Pancasila ini ke dalam Pancasila Box tadi. Kalau umpamanya berdoa sebelum makan itu masuk ke sila berapa, itu kalian masukkan ke dalam box. Itu tugas kalian nanti ya. Oke. Sampai sini paham? Paham, Bu. Kita kasih ke mereka waktu 5 menit untuk menyusun semua ke dalam box-box Pancasila tersebut. Tadi kelompok 1 sudah selesai menyusun di Pancasila Box, yang dimana di sini sudah terisi dari sila pertama hingga sila ke-5. Mari kita periksa apakah sesuai dengan implementasi sila pertama sampai sila ke-5. Di sini yang di sila pertama mereka pertama masukkan berdoa sebelum makan. Ini termasuk sila pertama atau bukan? Oke, termasuk. Selanjutnya toleransi masuk. Toleransi masuk. Selanjutnya berdoa sebelum makan. Apakah masuk? Selanjutnya menjalankan agama masing-masing. Oke. Selanjutnya sila kedua. Di sila kedua ini mereka ada berbagi makanan terhadap tetangga. Ini masuk? Masuk. Selanjutnya yaitu saling membantu antar teman, antar warga. Masuk? Masuk. Oke, selanjutnya membantu teman yang jatuh. Masuk. Itu merupakan contoh penerapan implementasi nilai-nilai Pancasila. Selanjutnya peduli mengunjungi
Selanjutnya sila keempat, bermusyawarah menyelesaikan masalah. Ini termasuk apa tidak? Selanjutnya berdiskusi menyelesaikan masalah. Yang selanjutnya yang kelima, di sini mereka masukkan bersikap adil kepada sesama teman. Adil tadi. Berlaku adil kepada siapa saja, kepada adik, kakak, abang, saudara termasuk. Berarti di kelompok 1 mereka sudah mengerti bagaimana cara implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan tepuk tangan untuk kelompok 1. Jadi kita sudah melakukan kegiatan yang mana tadi kalian melihat semangat-semangat untuk mempelajari tentang implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari menggunakan media menggunakan Pancabox, yaitu Pancasila Box. Nah, di situ tadi kulihat kalian semangat, ada yang aktif untuk ini masuk ke sila pertama, ini masuk ke sila kedua. Ibu berharap kalian paham di sini. Jadi kesimpulan kita pada hari ini yang dimana menurut kalian Pancasila itu dihafalkan saja atau diamalkan? Berarti tidak hanya dihafal, tetapi harus diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalian sudah mengetahui tadi apa saja contoh-contoh implementasi di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita sudah melaksanakan implementasi tentang Pancasila, nilai-nilai Pancasila itu, berarti kita sudah menjadi warga negara yang baik. Nah, Ibu harapkan dengan di sini kita mempelajari ini, kalian semakin giat lagi dalam mempelajari tentang atau menerapkan, baik dia di lingkungan sekolah, di lingkungan keluarga, di lingkungan masyarakat, menerapkan tentang nilai-nilai Pancasila tadi yang kita pelajari. Nah, mungkin ada lagi yang ingin bertanya mengenai pembelajaran kita pada hari ini? Oke, apa pertanyaannya? Ada teman kita berbeda agama, bagaimana cara kita menghormatinya? Oh, berarti kalau umpamanya kalau kita mempunyai teman, tapi teman kita ini berbeda agama dengan kita, berarti ini masuk sila mana? Sila pertama atau sila kedua atau 3, 4, 5? Sila kemana? Sila kemana? Sila pertama. Nah, yang ditanyakan Siloni ini sangat bagus. Ini sangat bagus pertanyaannya. Yang dimana kalau kita mempunyai teman yang berbeda agama, berarti otomatis kita harus saling menghargai. Tidak boleh mengejek-ejeknya, tidak boleh mengejek, agamamu seperti itu, tidak boleh. Tapi kita harus saling menghargai, melaksanakan ibadah kita masing-masing. Umpamanya dia menjalankan ibadahnya masing-masing, kita menjalankan ibadah kita masing-masing tanpa adanya permasalahan, perkelahian, apalagi tanpa menyinggung kalau agama ini tidak boleh. Berarti harus saling menghargai, menghormati. Itulah enaknya kita di Indonesia. Biarpun kita berbeda-beda tetap bersatu, satu dua, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, itu merupakan pertanyaan dari Siloni itu sangat bagus. Nah, itu tadi jawabannya. Kita harus saling menghargai, menghormati, tidak boleh mengejek agama yang satu, tidak boleh mengejek agama yang lain, saling berdampingan. Meskipun berbeda, kita harus saling berdampingan.